wabarakatuh. Saya Salsabila Khairunisa dan rekan saya Dia Ayu Paramaeswari akan menjelaskan mengenai obat analgesik, khususnya piroxicam. Obat analgesik. Apa sih obat analgesik itu? Jadi, analgesik biasa dikenal dengan painkiller adalah obat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri pada tubuh tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, obat analgesik biasanya digunakan untuk meredakan gejala nyeri otot, sakit gigi, sakit kepala, dan radang sendi. Analgesik dapat digunakan melalui beberapa cara, yaitu diminum dalam bentuk tablet, larutan, atau kapsul, dapat dioles berbentuk salep atau gel, atau dimasukkan ke dalam tubuh melalui lubang anus atau suppositoria. Jenis-jenis obat analgesik. Ada 3 jenis. Yang pertama, antiinflamasi analgesik. Salah satu jenis obat pereda nyeri yang bekerja dengan mengurangi peradangan yang menimbulkan rasa nyeri pada tubuh. Contoh obatnya itu ada paracetamol, obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Yang kedua ada opioid analgesik, di mana obat ini bekerja dengan mengubah cara kerja otak dalam menerima dan memproses rasa sakit. Contoh obatnya itu adalah morfin, oksikodon, dan kodein. Kemudian ada analgesik gabungan, di mana obat ini terbuat dari kombinasi antara opioid analgesik dan non-opioid. Contoh obatnya yaitu cocodamol dan cocodaprin. Nah, apa sih itu piroxicam? Jadi, piroxicam adalah obat antiinflamasi non-steroid dari golongan oxycam yang digunakan untuk meredakan gejala kondisi peradangan yang menyakitkan seperti artritis. Nah, piroxicam termasuk ke dalam golongan non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID. Kemudian, piroxicam ini juga sering banget digunakan untuk mengobati encok atau asam urat. Farmakologi dari piroxicam. Jadi, di kanan atas itu ada struktur dari piroxicam, di mana terdapat gugus karbonil dan gugus-gugus lainnya. Nah, mekanisme piroxicam ini bekerja dengan menghambat enzim siklo-oksigenase atau COX1 dan COX2. Di mana COX1 itu berperan dalam produksi prostaglandin yang melindungi mukosa lambung dan mengatur fungsi trombosit. Sedangkan COX2 itu dapat diinduksi dalam kondisi inflamasi dan bertanggung jawab atas produksi prostaglandin dan berperan dalam nyeri dan peradangan. Apa sih itu prostaglandin? Jadi prostaglandin adalah mediator inflamasi yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan demam. Kemudian piroxicam dapat diserap baik dengan pemberian secara oral. Lalu setelah proses absorpsi, sekitar 99% piroxicam akan berikatan dengan protein plasma di dalam tubuh. Kemudian metabolisme piroxicam itu terjadi di hati, di mana terjadi melalui hidroksilasi pada rantai samping cincin piridil, konjugasi oleh siklodehidrasi, dan dengan lanjutan reaksi yang mencakup hidrolisis ikatan amida, dekarboksilasi, ring contraction, dan end-demethylation. Waktu paruh piroxicam cukup panjang, yakni sekitar 30-86 jam, di mana piroxicam dieksekresikan 2 kali lebih banyak pada urin dibandingkan pada feses, di mana kurang dari 5% obat. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Dia Ayu Paramaeswari. Selanjutnya ialah hubungan antara struktur dan aktivitas obat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa obat yang dibahas kali ini ialah obat piroxicam yang merupakan salah satu turunan obat oxycam dan termasuk ke dalam salah satu obat antiinflamasi non-steroid. Nah, dalam strukturnya, obat piroxicam ini dia mengandung cincin thiazol. Cincin thiazol ini ialah cincin yang mengandung nitrogen dan juga sulfur. Nah,
gugus-gugus ini akan berkontribusi terhadap sifat lipofilik obat sehingga akan meningkatkan penyerapan dan distribusi obat di dalam tubuh. Selain itu, keberadaan cincin thiazol ini dapat meningkatkan kemampuan obat untuk menembus membran sel dan berinteraksi dengan enzim siklogenase atau enzim COX. Kemudian yang kedua itu adanya gugus amida dalam struktur piroksikam. Nah, gugus amida dalam struktur piroksikam ini dia berikatan langsung dengan cincin piridazin, di mana gugus ini berperan dalam meningkatkan afinitas terhadap enzim siklogenase atau enzim COX sehingga meningkatkan efek antiinflamasi. Selain itu, gugus amida ini juga dapat memungkinkan si piroksikam ini berikatan dengan enzim siklogenase tadi itu lebih lama sehingga memiliki waktu paruh yang lebih panjang, yaitu kurang dari 50 jam, yang berbeda dibandingkan dengan obat antiinflamasi non-steroid yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu pada struktur piroksikam terdapat cincin piridazin. Nah, di cincin piridazin ini kita dapat memodifikasi dengan menambahkan substituen pada posisi 3 dan 5 di cincin ini. Nah, modifikasi yang dilakukan pada posisi-posisi ini itu dapat mempengaruhi potensi dan durasi aksi obat di dalam tubuh. Lalu, keberadaan gugus hidroksil ataupun gugus metoksi di dalam struktur piroksikam. Jadi di dalam struktur piroksikam ini ada struktur piroksikam yang mengandung gugus hidroksil dan ada juga struktur piroksikam yang mengandung gugus metoksi. Nah, di tampilan kali ini ialah struktur piroksikam dengan tampilan dengan gugus metoksi. Kedua gugus ini berfungsi untuk mempengaruhi kelarutan dan kestabilan obat di dalam tubuh. Lalu, hubungan antara struktur dan aktivitas obat piroksikam lainnya ialah si piroksikam ini dia mempunyai aktivitas seperti analgelsik, antirematik, dan anti radang yang kurang lebih sama dengan indometasin dengan masa kerja yang cukup panjang. Dan si piroksikam ini dia dapat digunakan untuk pengobatan penyakit pirai akut dan dia juga dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi pada saluran pencernaan yang cukup besar. Kemudian dosis yang disarankan untuk mengkonsumsi obat piroksikam ini ialah 20 mg per hari.